Tapi ya itu fakta pahitnya. Pemerintah itu lahir dari masyarakat kita, dari budaya sosial kita, dari lingkungan kita. Jadi pemerintah datangnya dari kita. Kalian sadar gak sih kalau kita tuh sama aja kayak pemerintah? Kemarin di berita ada dewan yang ngasih saran waktu ngasih masukan ke Komdigi kalau misalkan mereka tuh harus lebih menyorot kinerja pemerintah agar bisa terdengar ke orang bawah, dan donasi yang disalurkan oleh masyarakat lain ke influencer kayak Ferry Irwandi dan banyak influencer lainnya itu dibilang sok paling-paling, orang per orang cuma nyumbang 10 M, negara udah triliunan, yang mana itu juga duit rakyat. Kenapa yang di highlight itu keviralannya? Kenapa yang mereka soroti itu adalah mereka merasa kalah viral karena dianggap pemerintah tuh eh mereka merasa pemerintah tuh nggak dianggap ada karena kalah viral oleh influencer tersebut. Padahal kekecewaan kita bukan karena itu, tapi karena ada anomali yang justru pencitraan duluan, yang yang jadiin momen canda itu jadi ajang pencitraan, angkat karung lah, pakai rompi anti peluru lah, ya you know it lah, banyak video yang beda. Tapi yang gue pengen mention di sini adalah dari perdebatan itu, pemerintah kita seamoral itu kah? Kayak ketika ada bencana terjadi, malah dijadiin ajang jilat menjilat, dan jadiin ajang pencitraan. Dan di sisi lain, ketika influencer masyarakat yang melakukan hal yang sama, maksudnya yang peduli dengan hashtag warga jaga warga, itu bukannya diapresiasi, malah dibilang sok paling-paling. Nah, gue setuju sama Bang Panji. Kayak percuma mau kita kritik gimana pun, mau kita jelasin, itu tanggung jawab pemerintah lah, gini 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 gini, mau pakai ilmu hukum, mau pakai ilmu pengetahuan alam. Kemarin siapa yang bertanggung jawab di banjir ini bukan cuma bencana alam, faktornya gitu, ada yang harus bertanggung jawab gimana pun, mau pakai ilmu pengetahuan, ilmu hukum, sains, data, dan lain-lain, mereka nggak bakal dengar, nggak bakal peduli, karena ilmu yang mereka pakai itu ilmu kepentingan. Ya dari respon dewan itu aja udah menggambarkan lah gitu, karena yang mereka highlight bukannya, yang mereka pentingin, yang mereka utamain bukannya gimana membalikan kepercayaan warga dengan cara menggunakan memberi kebijakan yang lebih tanggap dan lebih objektif. Ini tuh lagi ada bencana loh gitu. Kenapa yang mereka yang mereka khawatirkan adalah keviralannya itu. Padahal kan kekecewaan warga tuh bukan karena keviralannya itu, ya kita tahu lah banyak yang kerja, ya influencer ke sana juga pasti pakai armada TNI, dan banyaklah masyarakat, banyaklah dari pemerintahan yang kerja, kita juga pasti tahu gitu. Tapi ya bukan karena itu, karena ada anomali yang tadi disebut. Nah, eh terus dari segi, tapi di sisi lain kita juga ada yang istilahnya apa ya, sama aja tadi gue bilang, di beberapa influencer yang lagi nge-live buat buka donasi buat Sumatera, itu masih banyak netizen yang komen kayak biarin aja STM rendah terseleksi alam gitu, atau enggak malah komen ala uangnya paling masuk kantong gitu, kayak banjir kan bencana alam gitu, lu apa sih nyalain pemerintah mulu, kontribusi lu apa gitu buat itu. Banyak gitu, masih banyak, dan ngomong kayak gitu dan masih aja ngebandingin dan mentingin hal-hal lain, yang padahal sama ini objektifnya kita lagi ada bencana loh gitu. Bukannya kita prihatin dan saling membantu, masih aja salty, masih aja mentingin hal lain yang di luar itu konteksnya. Tapi ya itu fakta pahitnya. Pemerintah itu lahir dari masyarakat kita, dari budaya sosial kita, dari lingkungan kita. Jadi pemerintah datangnya dari kita. Ya kita selama ini marah-marah terus lah, kita selama ini kritik pemerintah, kita selama ini nyalahin pemerintahnya nggak benar gini 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 gini, kita sampai kayak marahnya tuh udah semarah itu, sampai kayak ya udah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisa
ya it is kayak emang bobrok aja gitu, emang ancur aja, kita sampai nggak bisa nyalain mereka lagi karena udah full marahnya gitu kan. Kata gue setuju sama guru Gembul juga bilang kayak, iya, jangan sampai kemarahannya tuh berhenti sampai situ doang, karena dijelasin juga di situ kalau misalkan, iya, apa jangan kalian pernah mikir gak sih kayak kalau misalkan pemerintah itu tuh kayak gitu karena gara-gara kitanya juga. Pertama ya masyarakat masih banyak yang milih karena ya itu, kemampuan kita buat berdemokrasi itu masih belum cukup baik. Itu pertama. Kedua ya memang eh, ada faktor ya itu tadi yang gue bilang, kalau misalkan ya pemerintahnya lahir dari budaya kita, lingkungan kita, berarti ada yang salah dalam cara kita bernegara. Emang pemerintah tuh ngambil tanggung jawab lebih, maksudnya punya tanggung jawab yang lebih besar. Pemerintah tuh yang bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih membuat arah negara ini kemana gitu. Tapi bukan pemerintah doang gitu loh. Ini negara tuh punya kita, bukan pemerintah doang. Ini negara tuh punya kita. Ya, tadi gue bilang kayak kenapa ada pemerintah kayak gitu tuh gara-gara kita juga. Ya, jangan-jangan benar kata Pak Guru Gembel di videonya juga, jangan-jangan mereka kayak gitu gara-gara kita karena ya itu yang masih kita inginkan. Masyarakat Indonesia tuh terlalu berharap kalau misalkan bakal ada pahlawan sosok yang bakal nyelamatin negara kita langsung berubah gitu, ngalamin perubahan revolusi. Padahal kayak gak harus nunggu pahlawan itu loh guys. Gak harus nunggu Satria Piningit yang bakal nyelamatin kita. Kita sendiri, kita semua Satria Piningit itu. Karena kayak apa ya? Ya itu tadi, kalau misalnya kita ganti siapapun pemimpinnya. Gue juga setuju sama Mas Panji Pragiwaksono di videonya yang bencana bernama pemerintah. Siapapun presidennya, siapapun yang di atas sana, siapapun pemerintahannya, itu gimana desakan kita. Jadi kalau misalkan kitanya makin pintar, kita makin baik, kita bisa nggak kemakan buat apa tuh namanya, bisa nggak kemakan permainan kepentingan mereka. Jadi udahlah, stop lah nyalain pemerintah, karena ya ngebenerin negara tuh memang tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah tuh emang gede banget banget, tapi kita juga punya peran yang besar gitu loh buat mengubah negara ini. Kita juga punya peran yang besar, kita juga punya tanggung jawab yang besar juga gitu. Soalnya kayak ya kalau misalkan sampai sekarang sama-sama aja elitnya nebang-nebangin hutan, masyarakatnya buang sampah sembarangan, masyarakatnya ngerokok di jalan, masyarakatnya buang sampah ke sungai, dan ya sama aja gitu loh, kayak masyarakatnya protes, pemerintahnya nyalain masyarakat, saling nyalain, ya bubar aja negara, bubar gimana. Kayak ya, jadi eh balik lagi kayak itu tuh tanggung jawab kita karena ini tuh rumah kita. Kayak kita juga harus ya ikut andil lah, ada tanggung jawab kita buat kebenaran. Dengan cara gimana? Dengan cara jadi lebih baik, dengan cara jadi lebih pintar, dengan cara jadi lebih baik dalam belajarnya, sosialnya, dan membenarkan budaya-budaya kita meng- yang kurang benar. Jadi kesimpulannya, kita tuh jadi harus jadi lebih baik, karena kayak membangun masyarakat yang baik itu tuh dimulai dari banyak orang-orang yang baik. Kita jadi lebih baik, kita berteman dengan orang-orang baik, kita sebarin ke keluarga, kita ajak keluarga, ajak teman dekat buat jadi lebih baik. Akhirnya kita berkumpul bersama orang baik dan jadilah masyarakat yang baik, dan jadi masyarakat baru yang lebih baik, jadi negara yang lebih baik. Karena andil kita, peran kita buat negara ini yaitu jadi orang yang lebih baik. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang bersuara nih, terus komen, stop lah bahas politik,
kontribusi lu apa buat negara, mending lu stop komen gitu. Daripada nanyain gitu ke orang, mending tanya ke diri sendiri. Oke, kalau nggak mau bahas politik, soalnya gue sendiri juga bukan orang yang, jujur gue sebenarnya juga bukan orang yang vokal sebelumnya, bukan orang yang terlalu into politik. Bahkan gue nggak ngerti, gue cuma anak psikologi itu, gue nggak ngerti ini politik kepentingan itu gimana, kayak ya, tapi gue terus belajar kayak, nah kalian juga kayak gitu, kayak oke, nggak mau ngikutin politik, oke, nggak mau pusing karena mungkin kehidupan kalian, tapi kalian berkomitmen gitu buat jadi pribadi yang lebih baik, buat jadi orang yang lebih baik, terus belajar jadi orang yang lebih pintar. Dan meskipun kayak kalian nggak ngikutin politik, tetap aja waktu waktu suara kita dibutuhkan, gunakan suara itu dengan baik. Kita harus kayak, oke nih, kita nggak ngikutin nih politik, tapi kita lihat dari pemimpin-pemimpin yang punya kepentingan masing-masing itu, cara yang kepentingannya sama kayak kita, kata Mas Panji juga betul, dan gue setuju, kayak seenggaknya kita nggak gampang dibodoh-bodohin lah gitu. Meskipun gak ngikutin ya udah, tapi jangan jadi orang yang gampang dibodoh-bodohin sama pemerintah. Karena kayak, ya itu kontribusi kita buat ngebangun negara ini jadi lebih baik. Jadi kayak udahlah gitu, nggak usah nunggu pahlawan yang bakal ngubah negara ini jadi lebih baik, karena kita semua itu yang eh, kita semua itu pahlawan buat negara ini. Dan itu tadi, daripada lu nanya kontribusi influencer ini apa buat negara, mending tanya ke diri sendiri, mending stop deh, kayak ngapain, nggak, mending nggak usah deh komen-komen lagi, kayak stop bahas Pak. Ya biarkan mereka bersuara, justru bagus, justru kita harus banyak bersuara. Tapi kalau nggak mau bersuara itu pilihan, karena ya ini demokrasi. Kalau nggak mau bersuara pun ya udah, tapi nggak usah jadi penghambat, nggak usah jadi penghalang buat masyarakat yang lainnya yang ingin berkontribusi dengan cara mereka sendiri. Kita semua punya cara buat berkontribusi, kita semua punya caranya masing-masing. Kalau kalau kalian nggak mau kalau kalian nggak mau bersuara, kalau kalian nggak mau eh, aware sama kalau kalian nggak mau bersuara, kalau kalian nggak mau ikut bahas politik, ya yang penting kalian jadi lebih pintar, nggak gampang dibodohin sama orang politik. Ya semua orang punya kontribusinya masing-masing, ya udah, jadi daripada saltiin orang, daripada ngurusin orang ini kontribusinya apa gitu, mending tanya ke diri sendiri, kontribusi gua apa, seenggaknya jadi lebih baik, udah gitu. Dan harus lebih dari itu gitu, harus diusahain lebih dari itu, kayak namanya proses, pelan-pelan kita bisa berkontribusi dan negara lebih baik juga, ya jadi masyarakat yang baik, dan sabar, percaya sama proses, pelan-pelan. Jadi itu aja. Gue juga bukan siapa-siapa, gue cuma seorang Trisula muda yang ingin berkontribusi buat membangun masyarakat baru. Ya support gue untuk terus berkembang dan jadi lebih baik lagi. Mungkin kedepannya gue bakal bahas tentang self development, pengembangan diri, gimana caranya buat kita jadi lebih baik dan bisa berkontribusi buat negara ini. So subscribe Fadli Fad channel. Adios.